Kita kembali ke tema perbincangan sebelumnya, yaitu uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah, di mana tadi kami sudah berbincang dengan Pukat UGM dan pakar ekonomi politik Iksanuddin Nursi. Dan kali ini kami akan lanjutkan tema tersebut bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Samad. Pak Kamru Samad, selamat pagi. Selamat pagi Mas Rudi. Iya, kabar baik Pak ya? Baik Mas Rudi. Iya, Pak, ini kalau penggunaan dana hasil sitaan tindak pidana korupsi untuk kebutuhan masyarakat, sejauh mana diperlukan payung hukum tertentu untuk mengimplementasikan itu, Pak? Jadi Mas Rudi, dana hasil korupsi Mhm. yang eh, disita oleh negara melalui aparat penegak hukum itu dikategorikan sebagai penerimaan negara. Oh, oke. Karena dia masuk kategori penerimaan negara, Ya. maka secara otomatis itu masuk dalam bingkai otoritas fiskal. Hmm. Makanya ketika penyerahannya itu adalah dari APH, Ya, penegak aparat hukum. penegak hukum, Jaksa Agung Mhm. kepada bendahara negara, Menteri Keuangan. yaitu Menteri Keuangan. Hmm. Nah, lalu kemudian ada political will, seorang pemimpin namanya Presiden Prabowo Ya. ingin agar hasil sitaan rakyat itu digunakan untuk kepentingan perbaikan puskesmas, Ya. dan pembangunan atau perbaikan sekolah-sekolah rakyat. Oke. Ini sebagai bentuk komitmen seorang pemimpin bahwa sitaan negara tersebut harus digunakan untuk kepentingan rakyat, untuk kemajuan layanan publik masyarakat. Mhm. Nah, Mhm. puskesmas itu adalah layanan kesehatan terdekat bagi masyarakat di kampung-kampung, Mas Rudi. Oke. Bayangkan, hampir 20 tahun lebih sejak reformasi, kita jarang sekali mengupgrade kualitas Ya. sarana dan prasarana puskesmas Ya. di seluruh Indonesia. Padahal di zaman Pak Harto, infrastruktur puskesmas itu dibangun di atas lahan yang memadai, tenaga. Di zaman Pak Harto sudah dilihat bahwa salah satu yang fundamental adalah layanan kesehatan. Karena kalau masyarakat kita sehat, sehat anak-anaknya, maka dia bisa pergi ke sekolah, maka dia bisa di sekolah belajar dengan tenang. Hmm. Bapaknya sehat, maka dia bisa tenang dalam keadaan bugar, dia bisa mencari nafkah. Ibunya sehat, maka dia juga bisa membantu tugas-tugas rumah tangga dengan baik. Oke. Karena Baik. itu layanan kesehatan menjadi penting. Dan 28 tahun reformasi, Ya. sejak kita reformasi 98, Mas Rudi, kita jarang mendengar ada upgrade terhadap sarana dan prasarana maupun peralatan medis maupun insentif kesehatan bagi tenaga-tenaga kesehatan kita yang bertugas di puskesmas, khususnya di daerah-daerah terluar, terpencil, Ya. dan tertinggal. Ya. Nah, komitmen Presiden Prabowo inilah yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat bahwa penegakan hukum itu sesungguhnya adalah mengembalikan Oke. hak-haknya rakyat Indonesia. Oke. Begitu, Mas Rudi. Kalau begitu Pak, bagaimana DPR untuk terus dapat meminta optimalisasi penegak hukum dalam mengejar aset tindak pidana kejahatan yang nanti akan dikembalikan kepada masyarakat? Mas Rudi, kita bisa bayangkan, sudah 8 presiden, baru kita menyaksikan ada presiden yang membentuk satuan tugas, Satgas, yang disebut dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, yang kemudian menertibkan aset-aset negara, tanah-tanah negara, ya, dikembalikan ke negara
dan diberlakukan penegakan hukum bagi pelanggar administrasi yang disebut dengan denda, dan kemudian menghasilkan dana sitaan, menghasilkan lahan sitaan, tanah sitaan, Oke. aset sitaan. Nah, ini Presiden Prabowo Oke. betul-betul sudah memulai di 1,5 tahun pertama kepemimpinan beliau. Dan Baik. membuktikan ada hasilnya. Ya. Ada hasilnya. Coba, sudah 3 kali kalau tidak salah ingat Mas Rudi, penyerahan dana. Sudah berapa kumulatifnya? Sudah menuju 50 triliun, Mas Rudi. Baik. Itu artinya kalau 1,5 tahun, rata-rata berarti di atas 2 triliun per bulan. Ya. Kemampuan Satgas PKH ini mengembalikan kekayaan negara yang selama ini bocor, dirampok oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bisa bayangkan, Mas Rudi. Ya, ya. Tapi seandainya optimal lagi, karena kan selama ini hasil tarikan dari tindak kejahatan kan masih sangat kecil jika dibanding dengan angka kerugian negaranya nih, Pak Kamru Samad. Mas Rudi, saya mau tanya, di 7 presiden sebelumnya, atau nggak usah lah, 4 presiden di zaman reformasi, coba kita lihat, ada nggak yang dilihat mata kita? Ada angka di atas kertas, laporan. Ya. Jadi ada pengembalian aset 4 juta lebih hektar, Mas Rudi. Iya. Ada dana tunai yang disita dari denda administrasi, dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas PKH. Ini langkah nyata, betul. Masih banyak kebocoran, betul Mas Rudi. Karena udah puluhan tahun kebocoran ini menjadi kayak culture, kebiasaan sudah. Ini yang tidak gampang, Mas Rudi. Ini yang perlu, ini adalah reformasi yang sesungguhnya di dalam mewujudkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Apa itu bunyinya, Mas Rudi? Ayat 2, pasal 27. Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak dan pekerjaan yang layak. Penghidupan yang layak. Apakah rakyat kita ini semuanya sudah layak hidupnya? Ada yang kerja hari ini, Mas Rudi, hanya untuk makan besok. Kalau dia sakit besok, Mas Rudi, maka dia harus ngutang untuk makannya, Mas Rudi. Oke. Nah, itu. Kalau begitu Pak, bagaimana memastikan distribusi perbaikan ini betul-betul adil, baik itu di wilayah barat, wilayah timur, atau seluruh Indonesia, terutama di 3T ini, Pak? Sekarang kan sudah ada data Indonesia, Mas Rudi. Kita sudah bisa melihat itu stunting ada di mana, sekolah dasar SD yang ambruk di mana, jembatan yang membuat anak-anak yang menyeberang sungai bergelantungan di atas tali itu di mana, iya kan? Ini saya kira Pak Prabowo sudah sangat aware terhadap hal ini. Sehingga kita percaya pemerintah sudah memiliki data, skala prioritas wilayah, daerah, kecamatan, desa mana yang memerlukan untuk anggaran perbaikan puskesmas, perbaikan sekolah dasar, sanawiyah, ibtidaiyah, perbaikan sekolah SMP, ataupun pembangunan jembatan untuk penyeberangan anak-anak kita dari kampung ke kampung yang lain untuk pergi sekolah. Ya. Rencananya kan 10 triliun itu untuk 10.000 puskesmas dan 70.000 sekolah ini, Pak Kamru Samad ya, kalau saya tidak salah ini. Nah, ketika nanti dalam pelaksananya terjadi kekurangan dana, apakah DPR mendukung penambahan anggaran jika dana sitaan ini ternyata kurang nanti, Pak? Pasti, Mas. Kita DPR pasti melalui mekanisme pemerintah untuk APBN 2027, Mas Rudi, itu minggu depan pemerintah akan mengajukan namanya KEM PPKN. Memulai pembahasan awal, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.
Jadi pemerintah sudah melakukan musrembang secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional. Kemudian mengkompilasi dari RPJMN, visi misi presiden, masukan dari kementerian dan lembaga, kemudian lahirlah usulan target pertumbuhan ekonomi tahun depan. Oke. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahun depan, kita perlu 3 instrumen kebijakan fiskalnya. Dari mana? Otoritas fiskal, otoritas moneter, dan mikroprudensial. Inilah bauran kebijakan yang diperlukan untuk mendorong, Mas Rudi, mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, Mas Rudi. Baik. Pak Kamru Samad, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, Mas Salam Rudi. sehat, selamat pagi Pak. Selamat Ya. pagi, Mas Rudi. Ya. Demikian tadi anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad, kami berbincang mengenai uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Sebelumnya bersama dengan pakar ekonomi politik Iksanuddin Nursi, dan kami awali perbincangan bersama dengan Pukat UGM. Wawancara Pro 3.